Perkenalkan, nama saya Erlangga Satria dengan NIM C111 dari kelompok 6 Praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik dari paralel 2. Berikut adalah video rekap hasil kelompok kami yang mana terdapat banyak kegiatan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Lagi muka lu belum merah mah belum mon. Jangan ketawa ya. Seperti yang tertera pada modul bahwa reproduksi merupakan kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan guna memastikan kelangsungan hidupnya. Proses ini juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh setiap organisme untuk menciptakan generasi berikutnya. Reproduksi pada ikan umumnya melibatkan dua kelamin berbeda, yaitu jantan dan betina. Sebagian besar spesies ikan bersifat gonokoristik, yang berarti mereka mempertahankan satu jenis kelamin sepanjang hidupnya. Gonokoristik terbagi menjadi dua kategori, kelompok yang tidak berdiferensiasi, yaitu pada tahap juvenil, jaringan gonad belum dapat dikenali sebagai jantan atau betina, dan kelompok yang berdiferensiasi di mana jenis kelamin jantan atau betina sudah terlihat sejak tahap juvenil. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis memiliki kedua jenis kelamin dalam satu tubuh, hermafrodit, serta spesies lain yang mengalami pergantian jenis kelamin selama hidupnya seperti protoandri dan protogini. Untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina dapat dilihat melalui ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual pada ikan dapat dibedakan menjadi ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer meliputi organ-organ yang terlibat langsung dalam proses reproduksi, seperti gonad dan salurannya. Ciri seksual primer pada ikan meliputi testis, penghasil sperma, dan ovarium, penghasil sel telur. Sementara itu, ciri seksual sekunder terlihat dari perbedaan morfologi tubuh ikan yang dikenal sebagai dimorfisme seksual dan dikromatisme seksual. Lanjut, pada praktikum kedua, di pertemuan kedua ini kita membahas mengenai ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi kelompok Teleostei. Jadi pengertian Teleostei sendiri yaitu merupakan kelompok ikan bertulang sejati dengan ciri-ciri seperti adanya insang yang tertutup oleh operkulum atau tutup insang dan tubuh yang terlindungi oleh ciri sisik. Ciri seksual pada Teleostei ini terbagi menjadi ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer mencakup organ yang langsung terlibat dalam proses reproduksi seperti ovarium pada ikan betina dan testis pada ikan jantan. Ciri seksual sekunder meliputi perbedaan fisik luar yang tidak langsung terlibat dalam reproduksi, tetapi dapat membantu mengidentifikasi jenis kelamin ikan seperti warna tubuh dan ukuran tubuh. Ovarium dan testis pada ikan dapat dilihat dengan membuka rongga perut ikan untuk menemukan gonad yang berbeda antara jantan dan betina. Selanjutnya itu mengenai prosedur kerja. Persiapan alat dan bahan pada praktikum ini yaitu ada set alat bedah, pisau, plastik trash bag, lap basah atau tisu, kamera, buku gambar dan alat tulis, timbangan digital dan penggaris. Untuk proses sangka kerjanya yaitu siapkan semua alat di meja praktikum tiap kelompok. Ambil satu kelompok ekor ikan dengan jenis dan kelamin acak untuk setiap kelompok. Timbang ikan untuk mendapatkan berat awal, dokumentasi, terus identifikasi ciri seksualnya. Langsung kita bandingkan hasilnya dengan kelompok lain yang berbeda kelamin, terus bedah perut ikannya dan dokumentasi. Selanjutnya itu ada identifikasi organ hati, gonad, terus kita melakukan dokumentasi kembali. Selanjutnya yaitu organ hati dan gonad dipisahkan dari bagian tubuh ikan.
Untuk hasil dari praktikum kami sendiri, yaitu dari hasil pengamatan terdapat beberapa jenis ikan seperti ikan nila, mas, dan lele. Didapatkan beberapa perbedaan ciri seksual primer dan sekunder. Misalnya pada nila jantan, alat kelamin memiliki 2 lubang dan tubuhnya lebih cerah saat kawin, sedangkan pada betina memiliki 3 lubang yang lebih besar untuk mengeluarkan telur. Pada ikan mas, jantan memiliki ukuran tubuh lebih kecil sementara betina cenderung lebih besar, terutama saat mendekati pemijahan. Pada ikan lele, perbedaan terletak pada bentuk papila genital. Jantan memiliki papila genital yang lebih kecil dan runcing, sedangkan betina memiliki papila yang lebih bulat dan tumpul. Jadi untuk kesimpulan dari ini tuh lebih ke perbedaan jenis kelamin pada ikan teleostei dapat diamati dari ciri seksual primer, sekunder, serta anatomi organ reproduksi dan gonadnya. Seperti yang tertera pada video bahwa kami memakai 3 jenis ikan, yaitu ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Pada praktikum ini kami mencari pradukanya terlebih dahulu, apakah ikan-ikan yang ada di praktikum itu ikannya jenis jantan atau betina, seperti itu. Dapat dilihat bahwa untuk praduganya itu kita melihat dari lubang urogenitalnya, dan untuk kita melihat secara langsung atau membuktikannya, kita bisa melakukan pembedahan. Pembedahan ikan sendiri ini berfungsi untuk melihat jenis kelaminnya maupun tingkat kematangan gonad pada ikan ini sendiri. Ini adalah proses pembedahan yang dilakukan oleh kelompok kami. Pembedahan yang dilakukan pada ikan lele yaitu di bagian bawah, tidak seperti pada ikan-ikan lain seperti nila maupun mas yang dilakukan dari pemotongan di bagian samping. Dapat dilihat bahwa terdapat banyak organ yang ada pada ikan lele ini sendiri. Di sini kami sedang mencari yang mana gonadnya maupun hatinya yang akan kami ambil dan kami foto hingga identifikasi. Dapat dilihat bahwa ikan lele yang kelompok kami dapatkan yaitu berjenis kelamin jantan, karena dapat dilihat seperti gonadnya menghasilkan sperma. Pada pertemuan ketiga ini materinya yaitu ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi vertebrata. Jadi pada praktikum ini fokusnya adalah mengidentifikasi ciri seksual primer dan sekunder serta mempelajari anatomi organ reproduksi kelompok vertebrata. Vertebrata sendiri merupakan hewan tanpa tulang belakang dengan struktur tubuh yang lebih sederhana dibandingkan vertebrata. Praktikum ini melibatkan beberapa filum vertebrata seperti Arthropoda, Mollusca, dan Annelida. Untuk mengamati perbedaan antara jenis kelamin jantan dan betina berdasarkan ciri seksual primer, organ reproduksi, dan sekunder, penampilan luar seperti ukuran tubuh atau perbedaan morfologis lainnya. Untuk prosedur sendiri pada praktikum ini yaitu yang pasti kita harus menyiapkan bahannya. Terus kita setiap kelompok mengambil 1 ekor vertebrata dengan jenis yang berbeda-beda dan kelamin acak untuk setiap kelompok. Terus dokumentasi tampilan luar dari vertebrata yang diambil, identifikasi ciri kelamin sekunder maupun seksual. Terus kita harus mencari praduganya, terus bandingkan dengan kelompok lain yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Terus lakukan pembedahan untuk mengidentifikasi organ dalam dokumentasi anatomi organ reproduksinya, termasuk hati dan gonad. Pisahkan organ hati dan gonad tubuh dan dokumentasikan. Terus kita akan membandingkan hasil dari ini dengan literatur. Pada praktikum kali ini kami memakai 5 jenis komoditas. Yang pertama itu ada lobster, udang faname, cumi-cumi, kepiting bakau,
dan juga kerang hijau. Untuk hasilnya sendiri pada kelompok kami yaitu bagian lobster, jantan memiliki gonapod yang berfungsi menyalurkan sperma, sedangkan betina memiliki gonopori untuk menerima sperma. Ciri sekunder menunjukkan jantan memiliki capit lebih besar dan tubuh lebih ramping, sedangkan betina memiliki perut lebih lebar untuk menampung telur. Terus untuk udang faname sendiri, jantan memiliki petasma dan kantong sperma, sementara betina memiliki telcium dan ovarium yang matang ditandai dengan warna hijau keabu-abuan. Pada cumi-cumi, ciri primer terlihat pada gonad, dengan jantan memiliki testis dan betina memiliki ovarium. Jantan memiliki lengan hectocotyledonous untuk mentransfer spermatofor ke betina. Untuk kepiting bakau sendiri, kami pada jantan memiliki testis dan capit yang besar. Pada betina memiliki ovarium dan perut membulat untuk menyimpan telur. Dan terakhir yaitu untuk kerang hijau. Kerang hijau sendiri pada jantan memiliki gonad krem atau putih, sedangkan betina memiliki gonad berwarna orange kemerahan yang lebih jelas pada dan matang, seperti yang ada di gambar ini. Dapat dilihat pada gambar bahwa perbedaan warna pada jantan dan betina sangat spesifik. Ini adalah udang faname yang kelompok kami dapatkan. Di sini dapat dilihat bahwa udang faname yang memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki, pastinya ini antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah contoh perbedaan dari kedua antara jantan dan betina pada udang faname. Pada pertemuan keempat, yaitu materinya perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan. Jadi untuk gonad sendiri merupakan organ reproduksi yang terbagi menjadi dua, yaitu testis pada jantan dan ovarium pada betina. Perkembangan gonad mengikuti beberapa tahap hingga mencapai kematangan. Tahap-tahap ini ditandai dengan beberapa ukuran, warna, dan komposisi seluler. Pengamatan histologis sendiri pada gonad melibatkan analisis mikroskopis jaringan untuk melihat perkembangan sel reproduksi, tahap-tahap perkembangan ovarium dan testis pada ikan, seperti ikan lele, emas, dan melalui stadia yang mencerminkan tingkat kematangan. Pada praktikum kali ini, di sini memakai 3 jenis ikan, yaitu ikan lele, ikan emas, dan juga udang yellow carry. Pada prosedurnya sendiri yaitu seperti biasa, yaitu menyiapkan alat dan bahan, pengambilan sampel, dan juga beberapa macam kegiatan lainnya. Pada praktikum kali ini terdapat macam-macam jenis pos yang akan dikunjungi oleh setiap kelompok. Di sana terdapat banyak jenis ikan, contohnya yaitu pada ikan emas. Di situ kami akan mengamati jenis TKG-nya. Terus lanjut ada ikan lele juga. Pada ikan lele juga kami harus mengamati tingkat TKG-nya. Dan di sana juga kami akan melakukan melihat pada udang carry, udang yellow carry itu dengan mikroskop. Dan juga kami akan melakukan pengecekan tingkat kematangan gonad dengan kateter. Dapat dilihat di sini beberapa macam ikan yang kelompok kami amati, yaitu gamet jantan ikan lele. Yaitu di sini pada TKG-nya TKG keempat karena sudah terlihat bahwa gonadnya matang. Selanjutnya itu ada gamet pada ikan betina ikan emas. Di sini dapat kami identifikasi bahwa kematangan gonadnya itu di tingkat ketiga karena di sini dapat dilihat bahwa tingkat kematangannya hampir sempurna untuk mendekati ke tingkat kematangan di angka 4.
Berikut adalah ikan yang didapatkan lagi, yaitu gamet jantan pada ikan mas. Pada ikan mas sendiri yaitu dapat dilihat tingkat kematangan gonadnya itu di tingkat ketiga. Seperti yang sebelumnya bahwa ikan ini itu sudah hampir mendekati pada tingkat kematangan di tingkat keempat. Selanjutnya itu gamet jantan ikan mas, yaitu pada tingkat keempat. Bahwa dapat dilihat di sini kematangan gonadnya sudah sangat sempurna, akan memasuki tingkat yaitu pemijahan di TKG ke-5. Pada udang yellow carry sendiri, yaitu yang sudah kami amati pada mikroskop, dapat disimpulkan dan dilihat bahwa tingkat kematangan gonadnya yaitu di angka 3, karena dalam bentuknya itu sudah terlihat bahwa tingkat kematangannya itu sudah cukup. Di sini adalah proses kami melakukan kateter, di mana kateter sendiri yaitu proses pengecekan gonad, apakah gonad udah siap melakukan pemijahan ataupun sudah mengecek di bagian tingkat kematangan gonadnya. Di sini kami mulai menggunakan kanulasi dengan pakai selang kateter, itu dengan cara memasukkan selang dengan 45 derajat. Dapat dilihat di sini kami mendapatkan satu telur. Ada satu doang. Selanjutnya pada pertemuan 5, di sini kami membahas yaitu tentang gonadsomatic index dan hepatosomatic index dan ultrasonografi atau USG. GSI merupakan nilai presentasi yang diperoleh dari perbandingan berat gonad dengan berat tubuh organisme. GSI menggambarkan perkembangan gonad ikan yang meningkatkan menjelang pemijahan dan menurun setelah pemijahan selesai. Pada betina, GSI bisa mencapai 10-25% dari berat tubuh, terutama karena proses vitellogenesis. Pada HSI sendiri yaitu perbandingan antara berat hati dengan berat tubuh, sama seperti sebelumnya, tapi ini di bagian hati. Untuk ultrasonografi sendiri atau USG digunakan untuk mengamati struktur internal gonad ikan tanpa pembedahan. Teknik ini memanfaatkan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ dalam pada ikan. USG berguna untuk menentukan jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad. Untuk prosedur sendiri yaitu menyiapkan alat dan bahan, menimbang ikan dengan ukuran berat awal, terus membuka rongga perut, lalu menimbang organ hati dan gonad secara terpisah. Terdapat beberapa rumus yaitu GSI WG per W dikali 100. Untuk HSI sendiri WH per W dikali 100. Untuk kanulasi sendiri yaitu kami menyiapkan kateter dan memasukkan selang ke lubang originitalnya. Pada prosedur USG sendiri yaitu kami menempatkan ikan pada handuk basah dan melakukan USG dengan probe dari sirip dada hingga sirip anal, mengambil gambar tampilan longitudinal dan transversal untuk analisis gonadnya. Pada hasil pengamatan disebutkan bahwa GSI pada ikan nila betina sebesar 0,8%. Pada literatur dijelaskan bahwa GSI menggambarkan rasio antara berat gonad dan berat tubuh ikan. Pada ikan lele jantan, nilai GSI berkisar antara 0,28% hingga 0,48% menurut Eze et al. 2022. Pada ikan lele jantan yang diamati, nilai GSI sebesar 0,02%, sedangkan pada literatur dijelaskan indeks GSI pada ikan nila betina cenderung lebih tinggi dibandingkan jantan. GSI betina berkisar antara 0,17% hingga 2,03%, sementara GSI jantan pada kisaran 0,10% hingga 0,83%.
menurut Mulyaningsih et al. 2024. Pada hasil pengamatan nilai HSI 1,89%, sedangkan pada literatur dijelaskan HSI adalah perbandingan antara berat hati dan berat gonad pada ikan. Fungsi hati sangat penting karena energi yang tersimpan dalam hati digunakan untuk mendukung proses pematangan gonad. Pada ikan lele nilai HSI biasanya berada rentang 0,70% hingga 1,10%. Hal ini menunjukkan bahwa hati menunjukkan peran kunci dalam menyediakan sumber daya energi untuk perkembangan gonad, terutama pada tahap reproduksi. Nilai HSI juga dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan, pola makan, dan fase perkembangan ikan tersebut. Menurut Febrianti et al. 2021, pada hasil pengamatan nilai HSI 2,03% dan pada literatur dijelaskan HSI ikan nila 0,9 hingga 2,22%. Menurut Zulfahmi et al. 2017. Pada hasil pengamatan kanulasi dapat disimpulkan bahwa ikan nila betina pada TKG kedua. Pada literatur dijelaskan kanulasi dilakukan dengan masukkan selang kateter berukuran 1 mm ke dalam lubang genital ikan hingga kedalaman 2-3 cm. Menurut Rahmi et al. 2021. Pada pengamatan USG ikan nila betina sebesar 0,67 dan 0,51 dan pada ikan nila jantan sebesar 0,46 dan 0,60. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 6 kita akan membahas sebaran diameter telur dan fekunditas. Seperti yang tertera pada modul bahwa ovari pada ikan terdapat di dalam tubuh ikan. Bentuknya juga bergantung pada rongga tubuh yang tersedia, tetapi pada umumnya mempunyai bentuk tubuh yang memanjang. Jumlahnya sepasang dan menggantung pada mesenteris. Posisinya persis di bawah tulang punggung dan ginjal, serta di samping gelembung udara. Warnanya bervariasi mulai dari transparan sampai kuning, emas, atau keabu-abuan. Metode yang umum dilakukan adalah dengan mengoleksi seluruh gonadnya dari dalam perut ikan. Kemudian contoh telur diambil dari bagian posterior, median, dan anterior. Setelah itu telur diamati di bawah mikroskop yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler. Ketelitian 0,1 mm yang telah ditera sebelumnya untuk mengabarkan pola distribusi diameter telur ikan yang dilakukan adalah menentukan sebaran frekuensi dalam diameter. Sebaran frekuensi diameter didapat dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter pada tiap kelompok. Jika nilai selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter didapat, kemudian data plotkan pada sebuah grafik pada histogram untuk melihat distribusi sebaran diameter telur. Pada percobaan pengukuran diameter telur sendiri menggunakan rumus yang mana DS sama dengan akar D dikali D besar dikali D kecil. Untuk fekunditas sendiri fekunditas adalah jumlah telur yang dimiliki oleh ikan betina sebelum dilepaskan saat proses pemijahan. Fekunditas memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor seperti usia, panjang tubuh, berat tubuh, serta spesies ikan. Penentuan fekunditas dilakukan dengan pengambilan ovari ikan betina yang matang, gonad pada tingkat 3, 4, dan 5. Fekunditas diasumsikan sebagai jumlah telur yang terdapat pada ovari pada ikan yang telah mencapai TKG 3, 4, dan 5. Terdapat metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah telur, yaitu metode jumlah, metode volumetrik, metode gravimetrik, dan metode Van Baer. Pada umumnya, fekunditas total dihitung dengan menggunakan metode subcontoh, bobot gonad, atau disebut metode gravimetrik. Proses pengambilan telur dilakukan dengan mengangkat seluruh gonad dari dalam perut ikan betina, kemudian menimbangnya. Setelah itu, sebagian gonad dipisahkan dan ditimbangkan menggunakan timbangan elektronik. Lalu butiran telur dihitung. Gonad diawetkan menggunakan larutan Gleason yang berfungsi melarutkan dinding gonad sehingga butiran telur terpisah. Larutan ini juga melarutkan jaringan pembungkus telur sehingga mempermudah proses perhitungan jumlah butir telur. Penentuan fekunditas ikan dengan metode gravimetrik. Untuk rumusnya sendiri yaitu F sama dengan G besar dibagi G kecil dikali N, di mana
F adalah fekunditas, G adalah berat gonad total, G kecil adalah berat gonad contoh, dan N adalah jumlah telur contoh. Untuk alat dan bahan sendiri pada praktikum ini, untuk bahan sendiri menggunakan telur ikan emas. Terus untuk alat-alatnya seperti nampan, jarum, timbangan digital, mikroskop dengan mikrometer, software image, gelas ukur, penggaris, alat tulis, dan komputer. Untuk langkah kerja yang di bagian USG sendiri yaitu konak induk ikan diamati melalui alat USG, telur diamati dan diukur diameternya. Lanjut langkah kerjanya yaitu telur diambil dari induk ikan betina yang sudah matang gonad sempurna dan siap untuk dikeluarkan pada waktu memijah. Ovari yang telah diambil tersebut ditimbang melalui timbangan digital, mengukur dan mencatat data diameter telur pada masing-masing bagian ovari. Hitung jumlah telur pada bagian anterior, tengah, dan posterior. Menghitung nilai sebaran setiap ovari dengan metode volumetrik dan gravimetrik. Membuat sebaran diameter telur pada grafik histogram. Selanjutnya itu melakukan pembuatan laporan. Untuk hasil sendiri pada sebaran diameter telur ikan pada kelompok kami, di sini telah terbuat histogramnya. Berdasarkan histogram distribusi frekuensi diameter telur, sebagian besar telur memiliki diameter dalam rentang 1,02 sampai 1,30 mm dengan frekuensi tertinggi lebih dari 80 hingga 100 butir telur, menunjukkan bahwa kisaran ini adalah ukuran yang paling umum. Rentang diameter yang lebih kecil seperti 0,45 sampai 0,59 mm dan yang lebih besar seperti 1,72 sampai 1,86 mm memiliki frekuensi yang sangat rendah, masing-masing kurang dari 5 butir telur. Pada rentang 0,87 sampai 1,02 mm. Frekuensi mulai meningkat dengan jumlah telur sekitar 40 hingga 60 butir. Tetapi setelah rentang 1,30 sampai 1,44 mm, frekuensinya kembali menurun. Distribusi ini menunjukkan bahwa pola yang cenderung normal dengan rata-rata diameter telur diperkirakan sekitar 1,16 mm. Untuk fekunditas sendiri dari hasil pengamatan kelompok kami dapat dilihat bahwa hasil perhitungan total fekunditas pada telur ikan emas sebesar 59.908 telur yang didapatkan dari hasil perhitungan seperti di atas. Dibandingkan dengan literatur bahwa fekunditas ikan emas Pinus carpio bisa mencapai 85.000 hingga 125.000 telur per kilogram induknya, tergantung dari jenis serta keadaan fisik ikan. Faktor seperti ukuran tubuh, bobot, dan asupan nutrisi pada induk betina berperan penting dalam menentukan jumlah telur yang dihasilkan. Penelitian menunjukkan bahwa suplemen seperti kurkumin dapat meningkatkan fekunditas dengan memperkuat fungsi hati yang berperan dalam memproduksi fitogenin, protein yang membentuk kuning telur dan esensial bagi reproduksi, menurut Rawung et al. 2021. Selanjutnya itu pertemuan 7. Pada pertemuan 7 itu adalah pengolahan data. Pada pengolahan data sendiri, kami akan membuat histogram dari data setiap kelompok di paralel 2 ini. Selamat menyaksikan video dalam pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Erlangga Satria dengan NIM P111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan histogram dari hasil olah data pada praktikum fisiologi dan reproduksi pada pertemuan 7. Langkah pertama yang harus dilakuin pada kali ini yaitu kita harus menentukan atau mengambil datanya terlebih dahulu. Data yang digunakan pada praktikum ini yaitu dengan data seluruh kelompok. Data seluruh kelompok yaitu di bagian sini. Ini adalah bagian seluruh kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap kelompok itu terdapat beberapa data
data, yaitu dengan diameter horizontal, diameter vertikal, dan diameter total. Jadi setiap kelompok itu akan mengambil data dari anterior, tengah, dan posterior. Itu maksudnya dari beberapa tube, yaitu tube 1, tube 2, dan tube 3. Nah, dari data tersebut, langkah pertama kita harus membuat range-nya terlebih dahulu. Range-nya itu dengan rumus seperti ini: maksimal F2 terus F355 min F2 F355. Ini maksudnya maksud dari F itu yaitu total di bagian sini dari F2 ini sampai ke paling bawah yaitu F355. Setelah potensi kita harus membuat kelas. Nah, kelasnya itu dengan rumus seperti ini: 1 ditambah 3, 3, terus ada bintang, log 10, dan sebagainya. Setelah itu kita membuat interval. Begini intervalnya. Interval itu adalah hasil dari yaitu ada pembagian antara range sama kelas. Selanjutnya yaitu ada kita pembuatan batas bawah dan batas atas. Batas bawah dan batas atasnya sendiri yaitu ada rumusnya, yaitu rumusnya ada min F2 F355. Terus untuk yang kedua itu caranya biasanya itu batas atas itu batas bawah itu hasilnya tuh sama kayak batas atas sebelumnya gitu. Untuk mencari batas atas, cara mencari batas atas yaitu dengan cara batas bawah ditambah dengan interval. Jadi hasilnya seperti itu. Selanjutnya, setelah kita bagi batas bawah, kita mencari frekuensi. Caranya itu dengan cara seperti ini. Ini rumusnya banyak sekali, yaitu quantity F, terus ini ada dollar F dan sebagainya. Nah, terus untuk untuk yang 45 sama 59 ini tuh maksudnya batas bawah sama batas atas. Jadi untuk hasil frekuensi yang lain setelahnya itu mengikuti dengan batas atas sama batas bawahnya. Jadi untuk di bawah ini akan diganti aja sesuai dengan batas bawah. Selanjutnya itu frekuensi. Untuk frekuensi sendiri itu hasil penambahan dari frekuensi kumulatif sebelumnya, frekuensi kumulatif ditambah dengan frekuensi yang akan kita pakai, seperti itu. Ini kenapa untuk bagian pertama itu karena dia memakai frekuensi sebelumnya, jadi tinggal langsung aja samain dengan hasil sebelumnya gitu hasilnya. Selanjutnya kita mencari mean itu rumusnya itu ada average F2 bagi 355. Terus selanjutnya ada median juga sama seperti itu, tapi bagian depannya ditambah median. Selanjutnya modus sendiri itu dibuat dengan cara rumusnya itu mode sama seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya itu minimum rumusnya sama seperti sebelumnya, tetapi bagian depan diganti menjadi min. Selanjutnya yaitu maksimum itu sebenarnya seperti ini: max ditambah max bila kurung F2 bagi F355. Nah, selanjutnya SDF itu seperti ini rumusnya. Nah, ini jadi hasilnya. Selanjutnya dari semuanya itu kita akan membuat rentang dan frekuensi. Untuk rentang sendiri itu seperti di atas ini ya, itu maksud dari rentang itu kayak dari atas batas bawah ke batas atas. Nah, untuk batas atas sama batas bawah, jadi rentang antara batas bawah ke batas atas, jadi kita masukin saja di sini rentang ini misal 0,45 sampai 0,59. Nih antara sini nih, batas bawah dan batas atas. Selanjutnya seperti itu semua dari kelas 1 sampai kelas 10. Setelah itu untuk frekuensi sendiri kita mengalami saja dari hasil frekuensi yang sebelumnya di bagian sini. Nah, setelah itu untuk kita mendapatkan histogram, yaitu kita pakai di bagian insert. Setelah insert kita tuh menyalin terlebih dahulu di blok semua ini, di blok semua. Setelah itu kita bagian insert terus kita pilih sini. Nah, beginilah jadinya sebuah histogram yang akan digunakan. Nah,
hasilnya yang seperti di sini. Nah, untuk pembacaan histogram sendiri yaitu diameter setiap setiap kelompok itu beragam ya. Jadi semua itu bisa dikatakan normal karena tingkatan dari semua ini tuh beragam dari 0,5, 0,9, 0,9 sampai 0,73. Jadi dia di sini tuh rentangnya tuh membuat inilah histogram yang sempurna, yang normal, enggak berantakan dan enggak berbeda-beda dengan seperti itu. Jadi rentang di sini tuh dari 0,45 sampai 1,85. Di titik yang tertinggi yaitu di 1,16 sampai 1,30 dengan frekuensi paling tinggi itu di 100 ke atas lah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam video kali ini.